Ya, di video kali ini kembali kita akan sharing-sharing permasalahan hukum. Ada yang berkonsultasi mengenai jual beli suatu aset yang mana ternyata asetnya tersebut adalah harta bersama yang ternyata belum dibagi dua. Kronologisnya saya sampaikan, ilustrasinya seperti ini. Seorang ibu rumah tangga, sebut saja namanya Ibu Wulan. Nah, Ibu Wulan ini membeli satu unit rumah dari seorang ibu yang bernama Ibu Lani. Nah, sebelum melakukan transaksi jual beli, Ibu Wulan tentu dia pengen tahu nih, apakah rumah tersebut statusnya sertifikatnya hak milik, kemudian atas namanya atas nama Ibu Lani atau atas nama siapa. Kemudian juga apakah tanah tersebut tanah sengketa atau tidak. Kemudian dijawab oleh Ibu Lani bahwa rumah tersebut adalah rumah milik pribadinya. Nah, setelah transaksi jual beli rumah tersebut, Ibu Wulan ini bermaksud untuk melakukan balik nama sertifikat. Kemudian Bu Wulan ini mendatangi kantor BPN untuk melakukan balik nama sertifikat. Akan tetapi yang terjadi ternyata setelah dicek oleh petugas BPN, di atas lahan rumah yang dibeli Bu Wulan tersebut ternyata sudah terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain yang terbit sudah lebih lama dibandingkan sertifikat hak milik atas nama Ibu Lani tersebut. Nah, tentu si Bu Wulan ini kaget dan panik, harus bagaimana nih? Akhirnya si Bu Wulan kembali pulang. Kemudian ia bermaksud untuk mendatangi Ibu Lani untuk meminta penjelasan. Kenapa di atas sertifikatnya tersebut terbit sertifikat yang lain atau sudah terbit sertifikat yang lain. Akan tetapi pada saat ingin menemui Ibu Lani, ternyata Ibu Lani ini sedang pergi ke luar kota, ke luar provinsi bahkan. Kemudian selang beberapa minggu berikutnya, ternyata si Pak Tono mengaku suaminya Bu Lani tadi mendatangi Ibu Wulan. Ternyata Pak Tono mengaku bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Pak Tono dan istrinya yang bernama Ibu Lani. Ternyata mereka sudah berpisah, sudah bercerai secara resmi. Kemudian si Pak Tono ini meminta sejumlah uang kepada si Bu Wulan dan berdalih uang tersebut adalah uang bagian harta bersama antara si Pak Tono dengan si Bu Lani tersebut. Nah, ternyata Bu Lani dengan Pak Tono ini sudah bercerai, sudah berpisah. Akan tetapi ternyata rumah yang dijual kepada Bu Wulan itu adalah rumah yang merupakan harta bersama dan ternyata belum dibagi dua antara Bu Lani dengan Pak Tono. Nah, semakin bertambahlah masalah dan kepanikan yang dialami oleh Ibu Wulan. Nah, dalam kasus ini ada beberapa tindakan atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Ibu Wulan. Yang pertama, tentu menuntut secara hukum kepada si Bu Lani. Kenapa? Karena Bu Lani tidak menyampaikan secara jujur bahwa mereka sudah bercerai dan harta bersamanya belum dibagi dua. Nah, berarti kan ada kebohongan yang dilakukan oleh si Bu Lani yang membuat si Bu Wulan berani untuk membeli rumah tersebut. Otomatis si Bu Wulan merasa dirugikan dong. Oleh karena itu, si Bu Wulan berhak untuk menuntut secara pidana, melaporkan si Bu Lani dengan dugaan tindak pidana penipuan. Nah, kemudian Bu Wulan juga bisa menuntut Bu Lani agar mengembalikan uang pembelian rumah tersebut atau meminta dibatalkan jual beli rumah tersebut. Kemudian uangnya agar dikembalikan kepada si Bu Wulan. Nah, selain menuntut secara pidana, Bu Wulan juga bisa menuntut secara perdata, yaitu mengajukan gugatan terhadap Bu Lani agar transaksi jual belinya batal demi hukum. Menggugat si Ibu Lani tersebut untuk membayar kerugian yang dialami oleh si Ibu Wulan. Tapi ada pilihan lain, karena rumahnya tersebut sudah berada di bawah penguasaan ataupun juga kepemilikan si Ibu Wulan, surat-suratnya pun sudah berada di si Ibu Wulan, maka ya selanjutnya kalaupun tidak melakukan upaya hukum seperti menuntut melaporkan secara pidana ataupun juga menggugat secara perdata, ya tidak begitu rugi banget gitu kan, karena ya rumahnya ada di dalam pengawasan Bu Wulan, surat-suratnya pun ada. Hanya saja karena di BPN ternyata sudah terbit sertifikat yang lain
di atas objek yang sama, di atas rumah Ibu Lani yang sudah dibeli oleh Ibu Wulan, maka ini ke depannya akan berpotensi timbul masalah hukum, akan berpotensi timbul sengketa, akan berpotensi timbul sengketa hukum di kemudian hari. Nah, oleh karena itu ya pilihannya ada dua. Satu, melakukan upaya hukum kepada si Ibu Lani ya untuk membatalkan transaksi jual beli dan mengembalikan uang pembelian rumah tersebut. Atau misalkan menuntut secara perdata, minta ganti rugi ya, menuntut ganti rugi. Yang kedua, tidak melakukan upaya hukum kepada si Ibu Lani dan kemudian juga menguasai rumah tersebut, akan tetapi di suatu hari bisa saja timbul sengketa, bisa saja digugat, bisa saja ada yang mengklaim tanah tersebut. Karena tadi di BPN ternyata sudah terbit sertifikat lain di atas objek tanah yang berdiri rumah ataupun bangunan milik Wulani yang sudah dibeli oleh Ibu Wulan. Nah, dari kasus ini tentu ada hikmah dan pembelajaran juga nih bagi kita, terutama bagi kita yang ingin membeli suatu objek tanah ataupun juga suatu objek bangunan, rumah, ruko, dan lain sebagainya. Pastikan dulu clean and clear. Maksudnya, pastikan objek properti yang akan kita beli itu terbebas dari sengketa. Kemudian juga jelas siapa pemiliknya. Jelas siapa nama yang tercantum di dalam surat-suratnya. Jelas statusnya itu seperti apa. Apakah tanah milik pribadi, atau tanah warisan, atau tanah hibah, atau tanah harta bersama. Itu juga harus dipastikan, harus dicari tahu sampai ke situ. Kemudian selain itu, pastikan dulu di BPN apakah objek properti tersebut bersengketa atau tidak. Ada sertifikat yang lain atau tidak. Nah, oleh karena itu, mintalah terlebih dahulu fotokopi sertifikat objek properti yang akan kita beli. Setelah dapat fotokopi sertifikatnya, datangi BPN. Minta dicek kepada kantor BPN. Sertifikat atas nama si A dengan nomor sertifikat sekian, minta dicek apakah bersih atau ternyata bersengketa, atau ternyata udah terbit sertifikat yang lain, atau tumpang tindih, overlap, istilah hukum dalam keperdataan bidang pertanahan. Nah, kemudian setelah transaksi jual beli dilakukan, segera buat akta jual belinya dan segera lakukan balik nama sertifikat hak milik tersebut. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasannya ya dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.